sudah maksimal. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad, dicekiknya, dilemparnya. Tidak ada seorang nabi illa wa uzi. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti diganggu. Kita harus siap. Bahkan Nabi SAW sudah menyatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Lalu siapa? Lalu para ulama. Siapa mereka? Ya antum semuanya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW sudah dilakukan, dilecehkan, dihinakan, direndahkan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid itu, datanglah Sayyidatuna Fatimah Zahra yang kemudian membersihkan kepala Nabi SAW yang mulia, seraya menangis tak henti-hentinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Di saat itulah apa kata Nabi Muhammad? Wahai putriku Fatimah, camkan, dengarkan kata-kata ayahmu ini. Dakwahku ini akan sampai ke ujung dunia sana. Tidak ada satu rumah pun yang terbuat dari kayu, terbuat daripada batu, terbuat daripada anyaman, kecuali pasti dakwah itu akan sampai ke rumah itu. Subhanallah, sekarang sudah terbukti. Dengan adanya medsos, dengan adanya HP, dengan adanya internet, siapa yang tidak mendengar? Bahkan subhanallah sekarang kita lihat geografik dan juga kemajuan yang signifikan luar biasa mu'alaf yang ada di Eropa dan di Amerika sana. Dan ternyata mereka itu masih serem bukan karena dai-dainya, ustaz-ustaznya, para ulamanya, tidak. Tapi mereka dapat hidayah dari medsos, dari YouTube dan sebagainya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, semua yang diucapkannya itu nyata dan benar. Ini sudah hampir mendekati idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sekarang ini sudah hampir. Tambah dilecehkan agama Islam, tambah dihinakan, tambah direndahkan, tambah mulia juga, tambah tinggi juga, tambah muncul pula. Kenapa? Ini bukan agama milik manusia, bukan buatan manusia, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya kalian tetap belajar penuh dengan inovasi dan terus kembangkan dakwah kalian. Bagaimana caranya? Dengan berbagai cara, semuanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat bagaimana pesan Abu Habib Hasan Baharun kepada kami, anak-anaknya. Pada waktu itu saya masih berumur 11 tahun. Beliau katakan kepada saya, Segaf, Abi tidak pernah memaksa kamu untuk menjadi orang alim. Mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi anggota Polri, TNI silahkan, mau jadi apa saja silahkan. Abi cuma mengarahkan dan memfasilitasi. Tapi kalau kamu memilih satu jalur, yaitu jalur ilmu sebagai jalur hidupmu, mulai saat itu kamu bukan milikmu, kamu bukan milik keluargamu, kamu milik Allah, milik Rasulullah, dan milik umat semuanya. Jangan pernah kita mengatakan berkat saya mengajar, berkat saya berkhutbah, saya mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Tapi semuanya itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu adalah berkah yang Allah berikan sedikit. Oleh karenanya terus kita kembangkan, kita bikin terobosan-terobosan. Bahkan yang menjadi sebuah tantangan bagi kita semua yang sekarang ini sedang kita berusaha dengan sebisa-bisanya, dengan semaksimal mungkin, bahwasanya ada sesuatu yang sangat genting yang terjadi. Negara kita dalam keadaan bahaya. Mohon maaf, bahaya itu bukan datang daripada musuh kita akan menyerang, tidak. Bahaya itu tidak datang daripada krisis ekonomi dan sebagainya, tidak. Tapi bahayanya itu adalah bahaya itu terkait dengan batiniyah. Bahaya itu terkait dengan hati kita. Bagaimana tidak? Barometer kebahagiaan yang semuanya orang berangan-angan berbahagia di dunia. Barometer keamanan dan kesejahteraan yang semua orang berangan-angan untuk mendapatkan kesejahteraan dan sentosa hidupnya di dunia. Tapi ternyata Nabi SAW sudah menyatakan barometernya itu adalah keimanan. Sementara keimanan itu barometernya adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan laukana gul. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu semuanya. Laukana abaukum, kalau orang-orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan juga harta yang kalian cari dan kalian dapatkan, wa tijaratun tahsawna qasadaha, begitu pula dagangan yang kalian takut sampai tidak laku, wa masakin thayyibatun tardawnaha, begitu pula rumah-rumah yang bagus itu, yang nyaman itu, yang kalian senangi dan kalian emani, masih lebih kalian cintai melebihi ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih,
ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau sudah ini yang terjadi, bukan Allah dan Nabi Muhammad yang lebih kita cintai dalam hati kita, maka tunggulah saatnya. Apa saatnya? Saatnya masalah demi masalah, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, bahkan bencana demi bencana. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang saya katakan bahaya. Lebih bahaya daripada sesuatu yang membahayakan kita secara zahir. Karena kalau sesuatu yang secara zahir, mungkin kita maksimalnya kita akan mati, selesai sudah. Tapi bahaya ini akan kita bawa bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Oleh karenanya Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kita untuk mendidik anak kita dengan didikan ilmu yang bermacam-macam, ilmu yang mendatangkan uang dan sebagainya. Tidak, tapi adibu auladakum ala thalathi hisal. Hendaklah didik anak kalian dengan 3 hal. Apa itu? Ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Quran. Hendaknya didik anak-anak kalian untuk cinta pada nabinya. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya cinta Nabi Muhammad? Mudah sekali. Ini momentum bulan Maulid ini untuk kita menjadikan mereka cinta Nabi Muhammad. Beli kitab sejarah. Biarkan suami itu membaca di depan istrinya, anak-anaknya, semuanya kumpulkan, baca sejarah Nabi. Harus khatam dalam bulan ini, sehingga mereka kenal siapa Nabinya Muhammad. Kemudian kita kenalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Setiap mau tidur, nah sudah baca nak doa tidurnya Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, nah ingat nak bagaimana Nabi Muhammad masuk kamar mandi, bagaimana keluar kamar mandi, bagaimana makan, bagaimana minum. Semua aktivitas kita Nabi Muhammad sudah pernah melakukannya, dan semuanya ada sunnahnya dan arahannya. Yang kalau itu kita terapkan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang aman, sentosa, sejahtera, bahagia, sehat walafiat. Itu yang akan terlaksana. Kemudian yang kedua, amalkan dengan ilmu. Yang ketiga, harus tampak khasyah. Yang paling takut meninggalkan sholat 5 waktu siapa? Kita. Yang paling takut untuk melakukan sesuatu yang diharamkan? Kita. Yang paling takut untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan siapa? Kita. Itulah tanda berarti ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kemudian yang keempat, harus ada ikhlas. Oleh karenanya, dia bagaimana ditanamkan saya punya abah kepada anak-anaknya. Saya punya abah berkata begini, pertama kali yang diajarkan dan ditanamkan pada anaknya, pertama kali, rizki gak bakal kemana-mana. Yakin itu, rizki gak bakal kemana-mana. Mau jadi apa saja, rizkinya itu sesuai dengan yang ditentukan. Dari mulai kau lahir sampai kau meninggal, Allah sudah menetapkan rizki itu. Tapi yang kita cari itu adalah keberkahannya, itu saya punya abah. Sehingga alhamdulillah yang namanya dakwah bukan media untuk mendapatkan dunia, tapi media untuk mendapatkan wilayah, media untuk mendapatkan maqam, media untuk kita mendapatkan tempat di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah al-wara'. Jadilah kalian orang yang paling wara' di antara manusia. Karena itulah samaratul ilmi, itulah bunga daripada apa yang kita pelajari selama ini, itu adalah al-wara'. Semoga kita termasuk yang bisa menjalankan dan menerapkan 5 hal tersebut, dan semoga ilmu yang bersambung bukan cuma dengan ijazah S1, S2, S3 ini, tapi juga bersambung kepada guru dan guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah kalian dapatkan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, sehingga kalian menjadi tentara-tentaranya Nabi kita Muhammad yang berdakwah dengan cara lemah lembut, dengan cara yang disukai oleh Nabi SAW, dengan cara yang semua diterima. Jangan mau kita dibohong-bohongi setan, tapi setan yang harus kita bohong-bohongi. Bagaimana caranya supaya kita masuk kepada semua lini? Kenapa? Semuanya sudah pernah Nabi kita Muhammad SAW bersumpah untuk mereka, sehingga cukup kita merupakan sebuah kemuliaan sebagai umatnya Nabi Muhammad ketika turun surat Ad-Duha. Dan ketika ayat itu dibaca oleh Nabi SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Kalau kita melihat siapa yang satu orang itu siapapun, mau pejabat itu pernah bersumpah Nabi Muhammad untuk dia, mau dia itu adalah seorang politisi, mau dia itu adalah seorang peminum, mau dia itu adalah seorang tatuan, dia itu rambutnya panjang dan sebagainya, maka dia itu adalah saudara kita. Saya punya abah berkata begini, yang dibenci jangan orangnya, tapi yang kita benci setannya di dalamnya itu. Semoga kita termasuk yang bisa menerapkan semacam ini, sehingga kita termasuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati gelar yang kalian dapatkan, dan memberkati ilmu yang kalian telah serap,
dan semoga kalian semuanya hidupnya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, karena suatu kabar gembira bagi kita, nanti ulama di akhir zaman itu akan dikayakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tuntutan zaman itu seperti itu. Kalau dikatakan siapa orang alim paling hebat, yang paling banyak uangnya, yang paling bagus mobilnya, nah itu sekarang ini. Nah, semoga kalian dapat harta yang banyak melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.